Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudara, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas tugas-tugas yang sudah saudara-saudara kumpulkan, saudara-saudara sampaikan kepada saya, dan insya Allah apa yang saudara-saudara kerjakan itu sudah memenuhi capaian pembelajaran pada perkuliahan tersebut. Nah, saudara-saudara, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita mereview terlebih dahulu terkait dengan apa yang saudara-saudara sampaikan terkait dengan dikotomi ilmu pengetahuan tadi, gitu ya. Memang orang-orang Barat atau orang-orang Eropa sejak Renaissance, gitu ya, itu berupaya untuk melakukan dikotomi, bukan berupaya, ada kesan lah begitu ya, dikotomi ilmu pengetahuan antara ilmu pengetahuan dalam tanda kutip umum dan ada ilmu pengetahuan dalam tanda kutip ilmu agama, gitu ya, dikesankan seperti itu. Dan beberapa saat atau ya mungkin sampai hari ini juga kita merasakan, gitu ya, dikotomi seperti itu, sampai ada sekolah atau lembaga pendidikan juga kan seperti itu, ada universitas, ada ya institut dan lain-lain begitu yang khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu teknologi dan lain-lain. Sementara ada juga sekolah atau perguruan tinggi yang khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Di tingkat dasar kita ketahui ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah diniyah, berbeda dengan ada sekolah dasar, begitu ya. Selain sekolah menengah pertama ada sanawiyah, ada SMA, SMK, ada aliyah, gitu ya. Di perguruan tinggi juga sama. Ya, kita kenal dulu IAIN, begitu, Institut Agama Islam. Nah, yang sekarang kebanyakan sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri, di mana di dalamnya itu sudah masuk ilmu-ilmu sosial humaniora dan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, cendekiawan-cendekiawan muslim kita mengkritisi fenomena itu karena memang dikotomi ilmu pengetahuan ini melahirkan juga hal-hal yang tidak menguntungkan, gitu ya. Di antaranya munculnya sikap hedonisme, kemudian individualisme, kemudian materialisme dan lain-lain. Dan ini berbahaya, begitu. Makalah muncullah yang kemarin kita bahas seperti Fajrul Rahman, kemudian Kunto Wijoyo, siapa lagi, Amin Abdullah dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, sampai di sana kita menyadari bahwa memang orang-orang Eropa, orang-orang Barat, gitu ya, itu mulai bergerak maju dalam ilmu pengetahuan itu pada saat munculnya gerakan gelombang Renaissance, gitu ya, di mana mereka berupaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Ini sebagai respon atas
kegagalan lah begitu dalam tanda kutip, pesan-pesan atau dogma-dogma yang muncul dari kalangan gereja. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya kemudian semangat ini atau semangat Renaissance ini juga melahirkan gelombang dan semangat-semangat yang lain. Nah, di antaranya adalah semangat untuk menjelajah, begitu ya. Semangat untuk menjelajah, mencari daratan yang lain. Dulu sehingga benua Amerika itu sampai hari ini kan masih diyakini baru ditemukan tahun 1492 sebagai dampak dari semangat ini oleh Christopher Columbus ya tahun 1492. Kemudian juga ditemukan jalur perdagangan yang lain yang selama ini misalkan menggunakan jalur sutra gitu ya, India, Cina dan lain-lain. Ini kemudian menembus ke daerah Asia Pasifik sampai ke Nusantara dan lain-lain lah begitu. Nah, dari keberhasilan mereka gitu ya, bangkit kembali dalam ilmu pengetahuan maupun kemudian juga penjelajahan, itu memunculkan semangat baru untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme ya. Kolonialisme dan imperialisme yang dipelopori oleh negara-negara Prancis, Inggris, Portugis, masuk nanti Belanda gitu ya, termasuk kita orang-orang Nusantara itu diperbutkan oleh orang-orang Inggris, Portugis dan Belanda. Apa beda kolonialisme dengan imperialisme? Kalau kolonialisme itu adalah penguasaan dalam rangka untuk mengeruk sumber daya alam gitu ya. Sementara kalau imperialisme itu lebih jahat lagi, lebih tidak hanya sekedar sumber daya alamnya saja yang dikuasai, tetapi juga segala halnya termasuk politik dan lain-lain. Sehingga terkenal dengan gerakan 3G itu ya, God, Glory, dan Gospel. Artinya mereka menguasai ekonominya, menguasai juga kekuasaannya, di samping juga menguasai dalam rangka untuk menyebarkan agama. Nah, kemarin saudara-saudara, saya menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah terkait dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka untuk memberikan perbandingan lah begitu ya, perbandingan atas, kalau di awal kita berbicara tentang dikotomi ilmu pengetahuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan tauladan yang lain begitu ya, dimana kesuksesan itu begitu ya tetap dalam pandangan kita sebagai orang yang beragama, terutama dalam arti ajaran Islam gitu, itu tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan itu, karena ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya gitu. Maka Allah tidak mungkin membeda-bedakan mana ilmu agama, mana ilmu umum. Dan ini kemudian dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu dikenal oleh Ibunda Khadijah, bahkan sampai beliau itu bersumpah itu beliau tidak akan pernah mendapatkan kehinaan karena ada 5 kunci yang ada pada diri Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu senang membangun
networking, jaringan. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu adalah pekerja tangguh. Yang ketiga, Rasulullah itu orang-orang yang kreatif dan inovatif gitu ya. Kemudian yang kelima, melayani sepenuh hati. Dan kemudian yang terakhir, senantiasa membantu kebaikan, visioner. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini gitu ya, terkait dengan konsep Islamic Technopreneur gitu ya. Islamic Technopreneur ini saya kira sudah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, apa itu yang disebut dengan Technopreneur? Technopreneur itu diambil atau merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu teknologi dan yang kedua adalah entrepreneur gitu ya. Teknologi tentu saja dalam arti seseorang yang menguasai gitu ya teknologi, menjalankan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Sementara entrepreneur ya tentu saja adalah semangat itu ya untuk berwirausaha, ya, kepandaian untuk mengenali produk begitu ya, menentukan cara produksi, kemudian juga mengelola atau memanage produk yang dihasilkannya, dan sampai kepada bagaimana cara memasarkan, mengatur permodalan dan lain-lain. Nah, jadi technopreneur ini adalah sikap mental gitu ya, yang skill serta kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ya, dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, dalam arti untuk mengembangkan kemandirian gitu ya, untuk mengembangkan kemandirian. Dan inilah yang kemudian menjadi capaian Universitas Muhammadiyah Bandung gitu. Jadi tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tidak hanya sekedar menambah wawasan dan kawan, tetapi juga tadi itu begitu ya, kita belajar di sini di Universitas Muhammadiyah Bandung ini dalam rangka menggali, mengembangkan potensi diri kita masing-masing, dan kemudian mampu mandiri ya, dengan dengan wawasan entrepreneur yang kemudian dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi gitu. Kita mengenal, mengetahui, dan bahkan juga sudah merasakan begitu ya, bagaimana capaian-capaian teknologi sangat membantu terhadap perkembangan ekonomi dan ya, dalam segala hal gitu ya. Dulu kita tidak tahu, nyaris begitu ya, tidak pernah membayangkan bagaimana Grab, bagaimana Gojek, bagaimana dagang online dan lain-lain lah begitu ya. Hari ini justru orang-orang yang dianggap berhasil itu adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun kemandirian itu. Nah, saudara-saudara, mahasiswa yang ada di sini ya, dalam atau ya sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung ini, diharapkan nanti lahir technopreneur yang memang bisa melandaskan ajaran-ajaran Islam dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa saudara-saudara? Karena insya Allah gitu ya, itu
akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, gitu ya. Kemudian yang kedua akan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga akan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang keempat menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Ya. Nah, sekali lagi saudara-saudara sudah bisa membuktikan, sudah bisa merasakan begitu ya bagaimana hari ini Google gitu kan, Alibaba itu menguasai teknologi informasi, menguasai bahkan perekonomian. Gitu. Itu karena memang mereka sangat concern dengan technopreneur itu. Nah, kalau kita itu ditambahkan dengan Islamicnya, Islamic Technopreneur, gitu ya. Nah, ini diyakini merupakan bagian daripada solusi, gitu ya, bagian daripada solusi ketika orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu mengibarkan bendera dikotomi ilmu pengetahuan, gitu ya, mengibarkan dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, dari apa yang didapatkan dari pengalaman dan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah SAW itu adalah seorang technopreneur sejati, gitu ya. Secara beliau mampu memanfaatkan segala apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada dalam lingkungannya, apa yang ada di sekitarnya, itu untuk kemajuan dan kemandirian hidupnya, gitu. Nah, sehingga tadi Siti Khadijah itu atau istrinya sampai bersumpah begitu ya dengan 5 alasan tadi. Nah, ini yang menjadi motivasi kita, gitu ya, menjadi motivasi kita mendirikan Universitas Muhammadiyah Bandung, dan saudara-saudara yang terlibat di dalamnya, masuk ke dalam sistem ini, tentu saja harus juga memahami, gitu ya, harus juga memahami dan bahkan turut meyakini, gitu ya, turut meyakini bahwa dengan inilah, gitu ya, kita akan bisa hidup mandiri di kemudian hari, gitu ya. Tidak hanya sekedar dalam tanda petik lah begitu ya menjadi seorang pegawai dan ansih, gitu kan. Tidak hanya sekedar menjadi seorang wira swastawan ansih, tidak hanya sekedar menjadi profesional ansih, gitu ya. Tetapi menjadi profesional, menjadi pegawai, juga menjadi seorang wira swastawan yang mandiri. Dan di balik kemandiriannya itu, saudara-saudara juga mampu menjalankan dan mampu melandaskan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupannya. Kita yakin sekali lagi begitu ya, dengan kemandirian yang dibangun dengan tadi Islamic Technopreneur itu, kita akan mampu meningkatkan efisiensi produktivitas, kita akan mampu meningkatkan pendapatan, kita juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, di samping juga menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, itulah barangkali saudara-saudara, gitu ya. Jadi sekali lagi, Islam pernah berjaya di masa atau di periode peradaban Islam klasik, gitu ya. Tapi kemudian masuk ke abad pertengahan. Abad pertengahan Islam kemudian terpuruk, dan sebaliknya orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu dengan gelora Renaissance-nya, dengan gelombang Renaissance-nya itu
bangkit kembali dari keterpurukannya, tetapi di sisi lain mereka menghembuskan napas dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, kita berupaya untuk merespon itu dengan melawan, begitu ya, melawan hembusan itu. Karena memang kita yakini Islam tidak pernah membedakan, memparsialkan ilmu, gitu ya, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Nah, ini harus dibangun di kampus kita, gitu ya, dengan tadi itu Islamic Technopreneur itu, sehingga saudara-saudara nanti sekali lagi menjadi mahasiswa, menjadi akademisi yang memang mampu melandaskan semangat ini, gitu ya kan, semangat kemandirian, kewirausahaan, tetapi juga tidak melepaskan diri dari nafas dan semangat keislaman kita. Saya kira itu, saudara-saudara, perkuliahan kita hari ini, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentu saja mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengembangkannya dalam diskusi setelah menyimak video ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.